Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang pada seluruh peserta kuliah umum Universitas Terbuka Surakarta tahun 2022 dengan tema tantangan generasi milenial dalam menghadapi banjir informasi pada era digital yang hadir pada pagi hari ini. Kepada peserta yang hadir dalam acara ini dimohon untuk mengisi daftar kehadiran melalui alamat link sl.ut.ac.id/SOC absen seminar. Dan bagi peserta yang telah mengisi daftar kehadiran dapat mengunduh e-sertifikatnya melalui alamat link sl.ut.ac.id/SOC sertifikat. Untuk kedua alamat link tersebut dapat dilihat melalui kolom meeting chat dalam aplikasi Microsoft Teams ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Yulia Budiwati MSI, selaku Direktur Universitas Terbuka Surakarta. Yang kami hormati Bapak Insinyur Arif Budi Susilo MM, selaku narasumber Kuliah Umum Universitas Terbuka Surakarta. Yang kami hormati Panitia dan Staf Kuliah Umum Universitas Terbuka Surakarta, serta yang kami banggakan peserta Kuliah Umum Universitas Terbuka Surakarta tahun 2022. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Ristani Anggisa Putri yang akan menjadi moderator dan akan memandu acara ini sampai akhir. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama dalam ruang virtual yang disiarkan melalui live aplikasi Microsoft Teams dalam acara Kuliah Umum Universitas Surakarta tahun 2022 dengan tema tantangan generasi milenial dalam menghadapi banjir informasi pada era digital dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Sebelum acara dimulai, berikut susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan menyanyikan lagu Himne Universitas Terbuka dan Mars Universitas Terbuka. Yang ketiga sambutan Direktur Universitas Terbuka Surakarta oleh Ibu Dr. Anda Yulia Budiwati MSI. Yang keempat penyampaian materi kuliah umum oleh Bapak Insinyur Arif Budi Susilo MM. Yang kelima sesi tanya jawab dan yang terakhir penutup. Agar acara dapat berlangsung dengan lancar dan bermanfaat, marilah bersama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan menyanyikan lagu Himne Universitas Terbuka dan Mars Universitas Terbuka. Kami persilahkan.
Selanjutnya acara ketiga yaitu sambutan dari Direktur Universitas Terbuka Surakarta oleh Ibu Dr. Anda Yulia Budiwati MSI. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Yulia Budiwati MSI, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka Surakarta, juga teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka dari daerah-daerah lainnya, juga masyarakat umum yang pada pagi hari ini bersama-sama mengikuti kegiatan kuliah umum Universitas Terbuka Surakarta. Kuliah umum ini atau kegiatan pagi ini memang tidak hanya kami peruntukkan untuk mahasiswa Universitas Terbuka Surakarta atau UT Surakarta, karena kuliah umum ini lebih bermuatan pada pengembangan wawasan yang tentu saja sangat bermanfaat bagi banyak orang gitu ya, bagi semua orang. Nah, kuliah umum pada pagi hari ini membawakan tema tentang banjir informasi ya di era digital yang memang pada saat ini adalah eranya, sehingga informasi-informasi itu seringkali kita itu sulit ya untuk mendeteksi kebenaran, kevalidan dari informasi-informasi tersebut. Nah, pada pagi hari ini hadir bersama kita semua adalah Bapak Agus Budi Susilo atau Arif Budi Susilo, maaf Pak Arif Budi Susilo, yaitu Presiden Direktur Solo Pos. Ini sangat
kita sangat berbahagia sekali ya karena untuk bisa mendapatkan waktu dari Pak Abi, biasanya kami memanggilnya Pak Abi, itu sangat sulit dan beliau ini sangat mewakili untuk berbicara tentang tema pada pagi hari ini. Sugeng rawuh Pak Abe, matur nuwun sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi. Teman-teman semuanya, kuliah umum ini kita selenggarakan setiap permulaan dari tutorial ya. Ini sebagai pendahuluan dari tutorial dan biasanya akan dibawakan oleh para akademisi dan para praktisi. Nah, pada pagi hari ini hadir bersama kami Pak Abe, bersama kita Pak Abe. Ini adalah praktisi di bidang media dan komunikasi. Jadi nanti pasti apa yang diberikan oleh Pak Abe itu akan sangat banyak bermanfaat bagi semua mahasiswa Universitas Terbuka khususnya UT Surakarta, baik yang sudah mengambil mata kuliah ya yang berbau komunikasi maupun belum, yang belum pun sebenarnya tetap bermanfaat karena ini sifatnya adalah pengetahuan umum. Tidak berpanjang lebar, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta kuliah umum Universitas Terbuka Surakarta, juga Pak Abi sebagai pemateri. Semoga harapan saya apa yang disampaikan oleh Pak Abi itu nanti menjadi bahan perenungan teman-teman gitu ya, sehingga teman-teman ini kan banyak juga generasi mudanya ya, bisa lebih bijak dalam mensikapi media di era digital yang memang tidak berbatas. Sebentar lagi kita masuk era metaverse ya, sudah masuk malahan ya, ini lebih ini lagi ya, lebih penuh dengan tantangan lagi ya. Selamat mengikuti acara atau kegiatan kuliah umum Universitas Terbuka Surakarta. Tetap sehat selalu dan tetap semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Anda Yulia Bediwati MSI atas sambutan yang telah diberikan. Diinformasikan kembali kepada peserta yang hadir dalam acara ini, dimohon untuk mengisi daftar kehadiran melalui alamat link sl.ut.ac.id/SOC absen seminar. Dan bagi peserta yang telah mengisi daftar hadir dapat mengunduh e-sertifikatnya melalui alamat link sl.ut.ac.id/SOC sertifikat. Untuk kedua alamat link tersebut dapat dilihat melalui kolom meeting chat dalam aplikasi Microsoft Teams ini. Dan bagi peserta kuliah umum yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menuliskan pertanyaan tersebut di kolom meeting chat dalam aplikasi Microsoft Teams ini. Sebelum memasuki acara inti penyampaian materi, berikut kami bacakan CV narasumber kami, Bapak Insinyur Arif Budi Susilo MM. Bapak Arif Budi Susilo MM lahir di Wonogiri pada tanggal 26 Mei 1968. Beliau menempuh program sarjana di Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret pada tahun 1987. Kemudian beliau melanjutkan perkuliahan di jenjang pascasarjana Magister Manajemen di Universitas Trisakti pada tahun 2011. Saat ini beliau aktif menjabat sebagai Presiden Direktur PT Radio Solo Audio Utama, Presiden Direktur PT Aksara Solo Pos, dan Presiden Direktur PT Solo Grafika Utama. Tanpa perlu berlama-lama, segera kami persilahkan kepada yang terhormat Bapak Insinyur Arif Budi Susilo MM, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada MC yang sudah, moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan hormat dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bu Yulia, Direktur UT Surakarta, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing kepada teman-teman mahasiswa UT dan segenap sivitas akademika UT Surakarta. Ini sebuah kehormatan buat saya bisa sharing ya, meskipun saya bukan dosen, saya bukan akademisi, dan saya juga tidak punya background akademis yang proper sebetulnya untuk berbicara di depan teman-teman kampus begitu.
Tetapi saya coba nanti akan cerita mengenai apa sih yang sebenarnya terjadi di kita ini, di industri kita ini, dan apa yang melatar belakangi banyak peristiwa-peristiwa, termasuk peristiwa-peristiwa terupdate yang berada di sekitar kita pada hari-hari ini. Mungkin supaya lebih terpandu begitu, saya akan share aja ya materi dari sedikit bahan yang sudah saya siapkan untuk teman-teman sekalian. Saya ditugasi Bu Yulia untuk berbicara mengenai tantangan generasi milenial dalam menghadapi banjir informasi di era digital. Jadi topik pertemuan pada kali ini adalah banjir informasi. Dan buat saya sih sebenarnya bukan saja banjir informasi sekarang ini, dan mungkin teman-teman semua juga udah merasakan, mengalami, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem itu semua, dan juga mungkin pernah merasakan dampaknya, akibatnya dari banjir informasi ini. Mungkin istilah yang lebih banyak dipakai juga sekarang ini adalah tsunami informasi, begitu ya kira-kira di era digital disruption hari-hari ini. Dan saya akan mencoba untuk lebih melihat dari perspektif kami. Jadi mohon izin saya ambil judul ini, Benefiting and Avoid Risk from Digital Disruption. Jadi saya terinspirasi dari judul buku Profiting from the Uncertainty sebetulnya ya. Beberapa tahun yang lalu sebelum digital disruption ini melanda kita semua. Jadi saya coba di tengah digital disruption ini, di tengah banjir informasi ini, di tengah tsunami informasi ini, bagaimana sih sebenarnya kita bisa mendapatkan benefit, meng-create benefit, dan terhindar dari risiko-risiko yang mungkin terjadi karena mungkin kita tidak paham, atau mungkin karena sekedar kita menjadi follower, atau supaya kelihatan keren gitu, pokoknya khawatir kalau dibilang ketinggalan zaman begitu, terus kemudian ikut-ikutan tren gitu ya. Nah, mungkin saya mulai dari sini, Ibu Bapak sekalian. Pada kesempatan ini saya ingin mungkin nanti mulai dari latar belakang ya. Sebenarnya kenapa sih kok sekarang ini kita mengalami situasi yang sangat tidak bisa dibilang nyaman, tidak nyaman, terus kemudian bisa dibilang kok kita ini kadang-kadang dihadapkan pada banyak kondisi yang, ya contohnya yang terakhir sekarang ini minyak goreng. Minyak goreng ini kan kemudian, wah antri minyak goreng sampai ada yang pingsan dan lain-lain. Kemudian kita ikut-ikutan antri. Tempo hari itu waktu COVID yang varian Delta bulan Juli tahun lalu, itu kita semua mencari susu bir brand gitu ya. What is apakah itu semua real atau itu virtual reality sebetulnya? Terus kemudian masuk ke shifting behavior, kemudian bagaimana industri di informasi ini, media ini kemudian melakukan adjustment, guna apa yang mesti kita lakukan, dan kemudian lesson learned apa yang bisa kita ambil dari situ. Nah, kawan-kawan semua, Bu Yulia dan teman-teman Civitas Akademika yang saya hormati, kalau saya berangkat dari global perspektif, dari satellite view begitu ya, Indonesia ini dengan 270 juta penduduk hari ini itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem global dalam konteks digital development dan digital disruption hari ini. Nah, kalau kita merujuk seberapa besar sih sebetulnya populasi dari pengguna internet global ini sekarang ini, jadi kalau di 4 tahun yang lalu, tahun 2016 atau 6 tahun yang lalu itu masih 3 jutaan, sekarang ini udah lebih dari 5 juta dari sekitar 5 miliar ya, maaf ya, 5,2 miliar dari sekitar 6 atau 7 miliar penduduk dunia. Artinya hampir 80% atau 70-80% dari populasi global ini sudah terakses dengan internet. Jadi bisa dimaklumi kalau sekarang ini apa yang terjadi di ujung Ukraina sana
itu dengan cepat menyebar ke kita. Jadi apa yang terjadi di ujung Alaska sana cepat sekali bisa kita dapatkan informasinya, dan kadang-kadang bahkan informasi itu kemudian masuk dengan berbagai cara, dengan berbagai angle, dengan berbagai perspektif, sehingga kita menerimanya juga dengan berbagai sudut pandang kita begitu. Nah, ini karena memang sekali lagi internet ini merevolusi semua aspek kehidupan kita. Jadi kalau dulu Internet of Things ya istilahnya IoT. Nah, hari ini IoE, bukan lagi IoT, bukan lagi Internet of Things, tapi Internet of Everything. Jadi segalanya related dengan internet. Saya kemarin waktu ke Jakarta, kemudian ada keluarga yang ngumpul di rumah saya sebelum saya kembali ke Solo, sekedar ilustrasi saja. Minta tolong anak saya untuk pesan kopi, untuk beli kopi ke Alfamart terdekat begitu ya. Jaraknya kira-kira cuman ya nggak jauh lah, nggak sampai setengah kilometer dari rumah gitu. Dia nggak beranjak itu, saya tegur, kenapa kok nggak jalan-jalan? Saya sudah pesen melalui Grab gitu ya. Saya sebut brand saja ya, mohon maaf ya. Saya sudah pesen melalui Grab. Jadi itulah yang disebut Internet of Everything. Bahkan untuk jalan kaki beli kopi di Alfamart saja itu sudah malas, tapi kemudian mengandalkan apa namanya aplikasi begitu ya. Ini bukti bahwa IoE terjadi di mana-mana, bahkan di sekitar kita. Nah, apa akibatnya kawan-kawan sekalian? Behaviors media itu berubah, ya. Seperti saat ini kita pertemuan dengan cara seperti ini, apa namanya? Kita pakai Zoom, kita pakai Google Meet, kita pakai Microsoft Teams gitu ya. Terutama intensif sejak 2 tahun terakhir, di mana pandemi membuat mobilisasi dibatasi, pertemuan-pertemuan dibatasi, social distance, dan itu mendrive lebih banyak lagi penggunaan internet, penggunaan pertemuan yang bersifat virtual begitu. Mulai dari rapat-rapat perusahaan, kuliah, sekolah, dan bahkan press conference juga dilakukan secara virtual begitu, dengan beberapa representatif yang kemudian bisa diakses dari berbagai belahan dunia gitu kira-kira. Nah, data yang ada memang menunjukkan, ini saya pakai sekali lagi global, dan global itu trennya sama, Indonesia juga sama, ada pergeseran dari penggunaan medium itu kan medium ya, medium kita melakukan interaksi, mendapatkan informasi, berkomunikasi dan lain-lain, menjangkau audiens, menjangkau publik gitu ya. Nah, kalau di 10 tahun yang lalu, di kira-kira 2011-2012, itu dominasi newspaper itu masih besar, magazine juga masih besar, kemudian televisi juga masih oke, kemudian radio masih oke, yang warna abu-abu di bawah nih, yang pojok kanan atas ini ya. Kalau kita lihat di sini, dominasi ini masih oke. Kemudian desktop internet yang warna merah bata, kemudian merah marun ini mobile internet itu masih kecil, kira-kira 10 tahun yang lalu. Tapi hari ini di 2021 itu semua yang what so called old media, conventional media itu turun semua. Televisi masih tetap tinggi, televisi, kemudian apa namanya, radio juga masih oke, tapi yang pasti print medianya jauh lebih berkurang, turunnya drastis. Nah, yang signifikan naiknya adalah media yang berbasis pada internet. Nah, kalau kita perhatikan di awal-awal, internet ini berbasis kepada desktop, tetapi hari ini sudah mobile. Jadi perkembangan mobile ini sudah hampir menyamai perkembangan televisi. Nah, maka itu menjelaskan kenapa sekarang YouTubers itu berkembang begitu cepat, karena relevan. Jadi orang melihat informasi yang disebarkan melalui YouTube itu mediumnya adalah handphone, mobile gitu, mobile base. Nah, bukan lagi melihat itu melalui televisi, kecuali lagi di rumah pengen melihat gitu ya, untuk layar lebar dan semacamnya. Nah, gambaran ini menunjukkan bahwa di perkembangan teknologi yang berbasis internet itu menyebabkan cara kita berkomunikasi itu terdisrupsi juga. Jadi disruptive communication behavior itu terjadi hari-hari ini. Nah, kemudian datanya secara kalau boleh dilihat, ini data yang lebih komprehensif.
Jadi karena tadi perkembangan teknologi semua menggunakan internet dan itu membuat hidup kita lebih mudah gitu ya dalam tanda kutip. Nah, terjadilah shifting, pergeseran yang didrive oleh teknologi. Nah, kalau kita lihat dalam 1 menit Ibu Bapak sekalian, teman-teman sekalian, dalam 1 menit penggunaan internet ya, 60 seconds ya, 1 menit. Itu kita bisa lihat di data ini, yang satu ini adalah internet minutes, yang kanan ini modifikasi dari data itu. Saya contoh yang paling kanan aja, paling kanan, atau yang kiri dulu ya. Bagaimana penggunaan teks di WA. WA itu sudah 69 juta teks pesan terkirimkan dalam 1 menit. Globally, 69 juta pesan dalam 1 menit. Bisa dibayangkan bagaimana lalu lintas pesan WA. SMS tinggal 21 juta, tapi tetap ada gitu ya. Nah, kemudian YouTube. Ini YouTube yang saya kasih cursor ini, 500 jam konten uploaded dalam 1 menit. Jadi 500 jam tayang gitu ya, yang diupload melalui YouTube dalam 1 menit. Ada begitu banyak orang upload di YouTube. Nah, kalau yang di kanan ini jumlah, misalnya TikTok ya, yang juga ini, yang juga rame gitu ya. Ada 167 juta video yang diupload di TikTok, yang dilihat di TikTok gitu ya, dalam 1 menit. 167 juta video. Jadi ini menggambarkan betapa semua orang sekarang relate on internet ini untuk see something gitu ya, untuk melihat apa saja yang dia dapatkan. Saya punya pengalaman dengan ibu saya yang usia hampir 80 tahun. Sekarang ini senang sekali melihat YouTube gitu. Tiba-tiba nanya, ini kok kayak gini ya? Saya bilang, ibu itu hoax, itu disinform, saya bilang. Itu berita itu nggak benar gitu ya. Tetapi that is the reality gitu ya. Itu realitas bahwa bahkan tidak hanya milenial, tidak hanya milenial, tapi kolonial pun sekarang relate on internet. Jadi tidak melihat televisi lagi, tapi melihat YouTube. Tapi kalau teman-teman mahasiswa kan bukan kolonial ya, masih milenial seperti saya. Meskipun saya juga bukan nggak mau saya disebut milenial, tapi selenial gitu ya. Senang lihat-lihat milenial gitu ya, selenial ya kalau belum tahu ya. Oke. Nah, bagaimana posisi kita kawan-kawan dalam belantara perkembangan teknologi ini? Sayangnya nih saya harus sampaikan ini, saya harus katakan ini sebagai praktisi yang mengobserv agak lama, mungkin sedikit background, saya menjadi jurnalis ini dari tahun 93, jadi sudah hampir 30 tahun berkecimpung di industri ini, meskipun background saya adalah insinyur sebetulnya, tetapi dengan hari ini, dengan perkembangan teknologi ini sudah nggak relevan lagi sebetulnya, kalau ingin menyampaikan bahwa jurnalis itu harus dari ilmu komunikasi begitu ya, atau dari ilmu jurnalistik sudah nggak relevan lagi, karena sekarang teknologi yang lebih berperan. Nah, kalau kita lihat sayangnya dengan perkembangan ini, kita ini sekedar sebagai users, sebagai followers. Saya tunjukkan di peta ini, teman-teman sekalian, siapa yang mengontrol dunia dengan teknologi ini, ya hanya dua sebetulnya. Amerika, kemudian China. Kalau saya tanya, siapapun pengguna handphone sekarang, dari tadi 5,4 billion ya internet user, yang mostly handphonenya lebih banyak dari itu ya, itu pasti sistem operasinya kalau tidak pakai Android, which is dari Google, itu pasti pakai iOS dari Apple. Dengan tentu jumlah Android lebih banyak dari iOS karena iOS ini lebih elitis gitu ya. Name it, coba. Siapa yang menggunakan OS di luar Android atau iOS? Pasti nggak ada. Mau handphonenya dari Samsung, mau handphonenya dari produksi Eropa yang sekarang udah nyaris nggak ada, mau produksi dari mana-mana pasti pakainya Android, ya yang di luar Apple, yang Apple iOS. Nah, tetapi manufacturing handphone, bahkan Apple punya iPhone dan lain-lain, itu China yang bikin. Jadi dua negara ini sebetulnya yang menguasai sebetulnya. Karena itulah yang menjelaskan kenapa beberapa tahun lalu itu kemudian mencuat ketika Presiden Amerika Donald Trump mencuat trade war, ya perang dagang
Amerika lawan Cina, karena ini sebenarnya berebut bukan sekedar pengaruh tapi berebut bisnis. Nah sekarang China itu punya OS, Huawei punya. Huawei ini keren sekali OS-nya gitu ya. Ini yang kemudian membuat Amerika ketar-ketir. Kemudian ada Alibaba, ada apa namanya kompetitor dari YouTube, ada TikTok dan lain-lain. Kemudian kita siapa ini? Di mana kita ini posisi kita? Kita user, kita follower. Dan karena kita user, kita follower nggak paham, kemudian kita menjadi banyak hal itu menjadi dalam tanda kutip korban. Nah di media Ibu Bapak sekalian saya sekedar kasih ilustrasi supaya Bapak Ibu tahu kenapa banyak judul berita yang beda dengan isi. Kenapa judul berita bombastis? Kenapa clickbait? Karena kita ini menjadi follower, menjadi user saja. Karena bisnisnya itu driven by Google dengan Android dan lain-lainnya, dengan platform iklan yang disebut programatik, Google AdSense dan lain-lain. Nah, KPI-nya adalah semakin banyak berita dilihat, iklan yang ada di situ semakin meng-create atau mengenerate revenue yang makin besar. Tapi asal teman-teman tahu saja, setiap 1000 impression itu cuma dapat 4 sen dolar. Jadi untuk mendapatkan dolar dari iklan dengan Google AdSense itu harus banyak sekali impression, artinya harus banyak sekali klik. Nah itu yang kemudian meng-create ekosistem, orang bikin YouTube aneh-aneh, orang bikin TikTok aneh-aneh, meskipun TikTok tidak mengenerate iklan ya, orang bikin YouTube aneh-aneh, orang bikin berita di online itu aneh-aneh supaya dilihat, nggak peduli dengan impact. Itulah yang kemudian menjelaskan sebagian kenapa ekosistem kita seperti sekarang ini, hari ini. Lingkungan komunikasi strategik kita seperti hari ini, sekarang ini. Kita dicekokin dengan berbagai macam disinformasi, dicekokin dengan berbagai macam hoax, dengan berita-berita yang bombastis, yang kadang-kadang ini berita ini apa sih? Berita nggak penting diberitakan begitu ya. Itu yang menjelaskan kenapa, karena kita ini sekedar users gitu ya. Dan ketika kita mencoba untuk, saya misalnya, kami di Solo Post misalnya, di Bisnis Indonesia itu tidak menggunakan Google AdSense dan mengajak yang lain supaya tidak menggunakan Google AdSense, tidak menggunakan programatik yang programatik itu berita iklan yang isinya adalah bagaimana menghilangkan kutil misalnya ya, atau obat kuat dan lain-lain. Nah, itu yang menentang banyak sekali karena mereka juga melakukan propaganda dan campaign bahwa harus pakai ini supaya Anda dilihat orang banyak gitu, supaya SEO friendly dan lain-lain. Jadi kira-kira itu, karena kita ini bukan yang meng-create teknologinya, kita sebagai user dan followers, kita akhirnya menjadi korban, kira-kira seperti itu. Nanti barangkali kita akan bisa ulas di belakang. Nah, di level public opinion, opini publik, kawan-kawan semua, dan saya rasa setuju tidak setuju, suka tidak suka, kita merasakan ini. Ya, jadi di level opini publik ini kebanyakan ini dihasilkan atau di-create by atau di-generate by, initiate by atau awalnya itu muncul karena propaganda based. Ya. Kenapa? Karena ini kita tadi society kita, ekosistem kita itu meng-create masyarakat kerumunan gitu. Pokoknya ikut-ikutan aja lah. Kalau nggak join the crowd itu nggak oke gitu ya. Anak-anak milenial pokoknya tanpa kamu tidak oke lah gitu ya. Tanpa ikut kamu tidak oke lah gitu kira-kira ya. Jadi the crowd society benar-benar terbentuk dengan digital ini, dengan internet ini, sehingga kalau dulu propaganda itu udah dari dulu propaganda. Mungkin caranya lebih konvensional dan sangat lama atau tidak mudah untuk menjangkau atau merits audiens yang lebih luas, lebih cepat, lebih banyak. Hari ini dengan internet itu instan. Contoh ya, misalnya kampanye Donald Trump waktu menang jadi presiden beberapa waktu yang lalu, itu perang dengan Rusia juga, perang dalam tanda kutip teknologinya begitu ya. Jadi menggunakan propaganda based opini publik untuk meng-create bahkan hoax, bahkan disinformasi, dan itu membuat Presiden Donald Trump menang gitu ya. Nah kemudian Donald Trump kalah di pemilihan yang second term karena Twitter memblokade akunnya Donald Trump. Jadi Donald Trump dengan segala timnya itu nggak bisa lagi posting-posting informasi-informasi yang mendisinform para calon pemilih gitu, sehingga mereka kalah kemudian tim ini. Tapi itu baru disadari setelah Amerika kacau, pecah gitu ya. Ada dua kubu di sana. Ada dalam tanda kutip virtual disintegrate gitu ya. Negeri yang besar itu yang kemudian bahannya teknologi, asalnya inovasi gitu ya. Nah kemudian London di Inggris
Inggris Brexit, keluar dari Uni Eropa, British exit ya, Brexit itu ya, British exit. Inggris juga karena campaign yang propaganda based, jadi ya mempropaganda bahwa kalau tetap bertahan di Uni Eropa akan begini, kalau keluar akan begini. Nah, orang-orang yang tidak mikir, orang-orang yang society crowd, jadi orang-orang yang kemudian menjadi follower itu ikut-ikutan dengan cepat. Nah, kemudian sekarang nyesel lah gitu ya ceritanya ya, karena sudah exit dari Uni Eropa sehingga menjadi semacam dalam tanda kutip meskipun tidak sepenuhnya teralinasi, tetapi kemudian banyak hal yang kemudian secara bisnis, secara finansial itu transaksinya ada barikitnya, kira-kira begitu ya. Kemudian di sisi yang positif, kawan-kawan ya, di sisi yang positif, yang benefit, kita lihat Korea. Korea itu satu negara yang sangat menikmati digital era hari ini. Jadi kalau kita perhatikan K-pop itu seluruh dunia. Jadi K-pop ini menggoyang dunia. Nah, kenapa? Karena saya ingat tahun 2013 dalam pertemuan APEC di Bali, saya ikut bagaimana Presiden Korea ini pidato bahwa dia ingin mengembangkan inovasi di Korea, pendidikannya diarahkan ke pendidikan yang inovatif untuk menciptakan ekonomi kreatif yang itu menjadi nilai tambah bagi ekonomi Korea. Dan ternyata tidak sampai 10 tahun dunia benar-benar dirajai oleh K-pop. Dan ini menjadi ajang generator devisa yang luar biasa bagi Korea. Nah, sekarang budaya K-pop ini merasuk ke hampir semua anak muda di Indonesia juga. Ini sisi yang bagaimana kita ini sebenarnya diracuni oleh propaganda base yang berdasarkan opini publik yang berdasarkan propaganda yang kemudian meng-create behavior baru. Nah, Indonesia gimana Indonesia? Banyak sekali hal kalau kita bicara Indonesia dengan propaganda based public opinion ini. Karena pemilu misalnya ya, kalau kita lihat isu utang, kemudian isu negeri ini dikuasai China, negeri ini dikuasai komunis, dan lain itu hampir tidak pernah lekang dari wacana publik kita sehari-hari di grup-grup WA dan lain-lain, terutama kalau di seputar pemilu. Kalau kemudian menjelang bulan September, selalu kemudian isu G30, SPKI, dan lain-lain keluar. Perhatikan saja, pasti begitu. Ini ada siklus musiman. Nanti isu Cina, isu utang pasti keluar kalau menjelang pemilu dan lain-lain. Kemudian perang Ukraina sekarang ini, yang disebut propaganda ini tidak hanya dilakukan oleh Ukraina, tidak hanya dilakukan oleh Rusia, tidak hanya dilakukan oleh Amerika, banyak pihak yang belum melakukan propaganda. Di Indonesia banyak sekali foto-foto hoax yang beredar, video hoax yang beredar, bagaimana tentara Rusia melindungi kaum muslim misalnya, bagaimana tentara Rusia ini tidak menyerang hal-hal yang terkait dengan muslim interest misalnya. Itu sangat mudah ditelan di Indonesia. Ini propaganda base, padahal itu bukan fakta sebetulnya. Itu diambil dari beberapa potongan-potongan gambar, di-create narasi, di-create story, di-share di komunitas Indonesia, sehingga ini menjelaskan kenapa kok banyak orang mendukung Rusia gitu ya. Antara lain yang menjelaskan seperti itu gitu ya. Nah, kemudian yang tadi saya sebut, waktu COVID varian Delta ya tahun lalu, agak aneh tiba-tiba orang semua berburu bir brand, susu beruang. Apa asal muasalnya? Ada satu video yang share di WA grup, ada antri orang beli susu beruang di salah satu pusat perbelanjaan, which is itu created gitu ya, by design dibuat gitu ya, memang dibuat, di-share, kemudian itu jadi berita dan orang ikut-ikutan menjadi follower. Seolah-olah ini bir brand menjadi obat COVID gitu ya. Menjadi obat COVID, terus kemudian semua orang rela beli dengan harga mahal, 14.000 waktu itu, 15.000 untuk satu kaleng susu beruang. Padahal nggak ada urusannya dengan COVID, susu beruang gitu. Lah kemudian ras oksigen, tabung oksigen, semua orang nyimpen oksigen di rumah karena takut kehabisan oksigen. Jadi ini perilaku-perilaku yang terdrive oleh teknologi, oleh internet yang kemudian merugikan kita sebetulnya. Kemudian hari ini minyak goreng. Minyak goreng ini pemerintah memiliki kebijakan yang tidak tepat, yang keliru, tetapi kemudian di-create dengan ada tambahan-tambahan apalagi terkait dengan politik. Misalnya orang antri itu creation, ada jokinya gitu ya. Dibuat video, diceritakan bahwa antri minyak goreng di sana sampai pingsan bla 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 bla. Kemudian men-trigger yang lain sehingga kemudian semua berburu minyak goreng langka, selain memang ada
irregularities di situ, ada perbedaan harga dengan luar negeri yang mahal sehingga lebih banyak diekspor minyak goreng dan lain karena harganya di luar negeri tinggi. Nah, ini di bahan bakari oleh tadi perilaku follower, tidak cek, tidak ini, kemudian oh ya kayak di sana terjadi seperti itu, di daerah terjadi seperti itu, jangan-jangan di kita juga begitu, di daerah kita jangan-jangan juga terjadi, sehingga buru-buru terjadi ras gitu. Nah, ini yang salah satu ilustrasi yang menjelaskan kenapa situasi kita seperti ini. Kemudian bisnis vaksin, harga PCR. Hari-hari kita dipenuhi dengan diskusi dan wacana publik, kita ribut dengan itu semua. Waktu itu PCR waktu masih awal-awalnya hampir 2 juta, waktu awal-awal pandemi tahun 2020, 2021 awal, kemudian berkurang menjadi 900.000. Semua orang ribut bahwa bisnis PCR harganya mahal, bla 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 sampai turun menjadi 275. Bapak Ibu sekalian, teman sekalian, saya kemarin baru dari LA. Saya PCR waktu mau balik ke Indonesia, PCR di sana itu $200, 3 juta artinya. Baru kemarin gitu ya. Itu karena datang ke hotel petugasnya. Kalau kita pergi ke tempat klinik tes PCR-nya itu $120. 1,5 juta lebih juga gitu ya. Jadi jauh lebih mahal sebetulnya kalau kita compare dengan di kita, even waktu belum turun ke 275. Artinya apa? Kita ini karena opini publik ini driven by propaganda, kita nggak ada cross check, nggak berbasis data, nggak coba melakukan benchmarking, nggak mencoba melakukan komparasi. Jadi seolah-olah apa yang muncul pertama kali, yang mengenerate isu pertama kali itulah yang betul. Semua akhirnya ikut-ikutan. Ini terjadi kekacauan sosial menurut saya suka diskusi dengan beberapa kawan bahwa era sosial media ini ada istilah anarki sosial media yang menciptakan kekacauan sosial dan itu sudah terjadi di sini di tempat kita dan juga di beberapa negara yang lain. Nah, tentu ini kelihatan ya gambarnya ya. Mohon panitia konfirmasi ya, kelihatan nggak? Takutnya saya jalan tapi nggak kelihatan. Halo? Kelihatan ya? Kawan-kawan tentu ingat. Kelihatan ya, ini di 2014. Tentu ingat sekali, familiar sekali dengan wajah ini. Ini Mbak RS ya. Untuk lebih jelasnya Ratna Sarumpait. Saya bilang ketika hari itu muncul berita Ratna Sarumpait dianiaya, saya bilang ini the biggest tragedy di industri media di Indonesia. The biggest tragedy. Saya waktu itu masih di Jakarta, saya di Bisnis Indonesia, saya ingatkan teman-teman, please kita jangan ikut memberitakan itu. Kenapa? Itu nggak verified beritanya. Informasi yang di WA dan lain itu nggak verified. Ya kalau dianiaya, kalau enggak gimana? Kan orang kan bisa aja jatuh wajahnya bengep gitu ya. Itu keluar sore dari satu Facebook seseorang yang waktu itu tim sukses, dan malamnya ada press conference yang kemudian membela si Ibu RS ini bahwa mereka ini dianiaya oleh lawan politik. Konyol gitu ya. Kemudian malam saya sudah dapat info bahwa coba deh cek ke klinik kecantikan di daerah Menteng. Nah, confirm kita nggak ikut-ikutan itu, confirm bahwa ternyata ini adalah operasi totok wajah gitu ya. Botox istilahnya, bukan botok melanding ya, bukan botok teri, bukan botok melanding, ini botox totok wajah. Kok bisa semua media percaya bahwa ini dianiaya hanya karena ada satu orang yang ngomong melalui sosial media bahwa saya dianiaya di rumah sakit di Bandara Bandung atau apa waktu itu ceritanya ya. Kemudian seluruh media online memberitakan itu. Nah, dan kalau kita lihat di grafik, confirm dengan grafik yang di sebelah kanan ini, teman-teman ya, memang kita relate on social media gitu ya. Dianggap apa yang ada di social media itu betul dan kemudian follow the trend, follow the info tanpa melakukan verifikasi, tanpa coba tahan diri dulu ini bener apa enggak gitu ya. Sementara di sosial media ini banjir informasinya, bukan sekedar banjir, tsunami. Jadi hidup kita ini akhirnya menjadi unproductive, ngurusin hal-hal yang nggak penting, yang sebenarnya nggak bener bahkan gitu ya. Karena ini semua gitu. Nah, saya kasih ini yang Oke, saya stop. Nanti malah ini puasanya nanti batal ya.
Saya stop. Jadi di sini peluncuran buku Prof. Anwar Nasution bukan ekonom biasa dalam rangka 75 tahun usia Prof. Anwar Nasution. 7 Agustus 2017. Teman-teman, acara peluncuran buku ini diselenggarakan di Badan Pemeriksa Keuangan. Kenapa? Karena Prof. Anwar ini pernah menjadi Ketua BPK setelah dari Bank Indonesia. Beliau adalah ekonom yang sangat reputable di UI dan juga mantan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, kemudian Ketua BPK. Beliau ulang tahun ke-75 luar biasa. Jadi bukan ekonom biasa judul bukunya. Nah, tetapi di acara itu tadi ada Pak Basuki Menteri PU ya, kelihatan ada atraksi ini, tarian ini. Ini kecelakaan luar biasa gitu ya, karena tidak berpikir what if skenario. Nah, acara yang bagus itu, peluncuran buku yang hebat itu oleh profesor yang hebat, ekonom yang hebat itu, tidak keluar beritanya. Kalau kita cari di Google Search. Kenapa? Karena video ini share di WA Group, share video ini kemudian menjadi berita di media-media online. Jadi kalau kita lihat ini Google Search waktu itu ya, di sebelah kanan video ini, kalau kita lihat, kata Anwar Nasution soal penampilan tari perut di depan menteri. Respon Anwar Nasution soal penari seksi di acara peluncuran. Apa salahnya hiburan tari di peluncuran? Reaksi netizen ada tarian perut di peluncuran buku Anwar Nasution. Bayangkan di pencarian Google halaman pertama tidak ada siapa sih sosok Prof. Anwar Nasution dan bukunya itu nggak ada. Yang keluar adalah berita tari perut. Kontraproduktif kan? Jadi saya kalau ingat ini sedih sekali gitu ya. Acara bagus, tetapi hanya karena ada satu hal yang tidak dikonsider kalau kayak gini nanti dampaknya gimana. Nah, perhatian semua netizen ke sini. Jadi bukan ke acara intinya, kepada core-nya, kepada substansinya, tetapi kepada celepretannya, hal yang nggak penting sebetulnya. Karena ini ada yang ngerekam, di-share di sosial media. Itulah realitas kehidupan kita hari ini sebetulnya. Nah, kemudian secara industri, kawan-kawan semua, secara industri gimana media ini beradaptasi? Saya cerita Solo Post saja deh, nggak usah cerita bisnis Indonesia dan lain-lain. Nah, kami dengan melihat berbagai fenomena tadi, dengan melihat berbagai perkembangan tadi, dengan perubahan perilaku tadi, tentu saja kita harus bagaimana supaya relevan. Jadi Solo Post yang tadinya koran basisnya, koran adalah masa lalu. Koran tetap dipertahankan dengan brand value yang tinggi, tetapi channelingnya kita pakai channeling yang baru. Kenapa? Supaya kita relevan. Jadi proses bisnisnya berubah, integrated production, bekerja bisa dari mana aja, basisnya teknologi, bisa dari rumah, kemudian channel distribusinya juga multi platform, multi channel, convergence, jadi tidak hanya koran tetapi juga ada video, ada audio, ada radio, ada digital, ada online, ada podcast, ada YouTube, segala macam kita pakai. Kemudian produknya juga teks, audio, video, infografik, ada konten interaktif, ada motion graphic, dan lain-lain. Nah, yang paling membedakan adalah bisnis modelnya. Jadi bisnis modelnya adalah content-based commercial activity, atau orang menyebutnya native. Kemudian aktivasi digital dan communication strategis. Jadi bisnis modelnya kalau dulu jualan koran, orang beli koran, langganan koran, dan iklan di koran, itu sudah part of yang semakin kesini semakin berkurang proporsi penerimaan dari situ, karena penerimaan baru dari model bisnis yang baru ini terus meningkat. Jadi di Solo Post itu pendapatan sudah hampir 50% dari non koran sekarang ini. Kira-kira begitu. Jadi ini bagaimana cara kita menyesuaikan diri supaya kita relevan dan dengan cara-cara yang agile dan lain-lain. Saya nggak ceritakan banyak, nanti kalau ada yang dengar takut dari teman yang lain ngikutin nanti. Nggak apa-apa sebetulnya. Nah, kemudian kalau kita bicara berita, kita bicara konten, tempat produksi konten itu adalah newsroom namanya. Jadi operasi newsroom juga berubah. Kalau di mindset lama, semua konten harus internally produced, ya. Semua konten itu harus diproduksi di newsroom sendiri, oleh teman-teman redaksi sendiri. Tapi sekarang ini, hari ini di tengah banjir informasi ini, tidak lagi. Karena kita bilang ada newsroom virtual banyak sekali di mana-mana. Many newsroom are out there gitu ya. Dan karenanya peran teman-teman jurnalis, wartawan, editor, dan lain berubah. Jadi editor berita itu berubah menjadi content manager. Mereka ini memanage konten yang asalnya dari mana-mana. Tentu tetap dengan verified, dengan journalistic standard
yang baik, sehingga konten yang dihasilkan berkualitas dan bermanfaat tentu saja. Jadi kira-kira skematik pekerjaan kita sekarang seperti ini. Ada dari hasil liputan sendiri, ada dari press release, email sources, publikasi research, data intelligence, ada dari newswires, ada dari public discourse, ada dari social media, dan lain-lain yang kemudian digarap oleh content managers. Menghasilkan produk dalam bentuk koran, dalam bentuk video, audio, dalam bentuk teks, dalam bentuk berita online seperti yang kawan-kawan dapatkan hari-hari ini. Nah, secara bisnis kira-kira begini gambarannya untuk menyesuaikan diri tadi dengan perkembangan. Jadi kalau misalnya belakangan misalnya Deddy Corbuzier campaign, nggak usah nonton TV lagi, nonton saja YouTube. Ya memang betul, karena itu bisnis harus berubah. Industri medianya juga berubah. Misalnya di sini, karena hari ini adalah era konten, jadi kita sebutnya adalah content as a service, CaaS. Kalau dulu software as a service, kalau industri IT ya. Platform as a service, kalau bicara dari sisi Google. Platform as a service. Kalau dari sisi publisher, penerbit kayak kami, content as a service. Jadi extensive paid content. Jadi kalau nanti kawan-kawan misalnya, oh ada paid content langganan di Solo Post ya. Oke, karena kita tawarkan itu berlangganan murah sekali, 120.000 setahun. Kita kasih hadiah mobil misalnya, kalau yang berlangganan setahun, kalau yang berlangganan sebulan ya tidak berhak untuk ikut opportunity hadiah itu. Itu extensive paid content, konten berbayar. Kemudian creative native ads. Jadi saya selalu sarankan kalau ada klien datang mau beriklan satu halaman di koran, kayaknya kurang efektif kalau iklan seperti itu. Tetapi pakai organik aja, native ad, story, narasi gitu kira-kira. Kemudian integrated content marketing dengan multi platform tadi. Kemudian konten expertise kita ini kita monetize, bikin jelajah, bikin ekspedisi, bikin lapsus, laporan khusus, bikin buku, dan lain-lain. Kemudian 360 degrees communication strategies. Jadi industri PR, perusahaan PR consultant yang dulu berbisnis dengan media, sekarang kita jalankan sendiri. Jadi media sekarang menjalankan bisnis ini karena kita punya expertise gitu ya. Kemudian next step-nya kita ke AI dan big data. Kalau mau relevan memang dengan cara seperti ini gitu ya kira-kira. Nah, di Solo Post saya sedikit jualan kecap ya Bu Yulia, mohon maaf sedikit gitu. Solo Post Media Group itu kita punya koran, ada Solo Post, Koran Solo, dan Harian Jogja. Kemudian digitalnya ada solopost.com, ada Solo Post TV, harianjogja.com, kemudian medsosnya kita punya Instagram, punya Facebook, punya TikTok. TikTok Solo Post itu 3 juta lebih. Kita punya subscriber ya, followers ya. Kemudian radio ada Solo Post FM, Star FM Jogja. Kemudian media service kita punya Solo Post Institute, Solo Post Publishing. Solo Post Institute itu mirip-mirip dengan Solo Post Academy sebetulnya. Kami sih pengennya ke depan ini bisa lebih advance lagi untuk mengeducate dalam hal komunikasi, behavior, information production, kemudian jurnalistik dan lain. Kita pengen nanti ke depan arahnya ke sana. Kemudian ada printing house Solo Grafika Utama, kemudian ada event Solo Pro Jogja Pro, saya cepet aja ya. Kemudian ada marketplace toko Solo Post, ada di sini ada Pisalin, fashion Solo Post Fashion, dan kemudian ada I'm in Love, Solo Post Food, ayam panggang Solo Post. Kira-kira kita larinya ke sana. Jadi kalau kita lihat kemarin kebetulan saya lagi jalan, ya namanya branding ya harus begini. Ada baca koran Solo Post di Griffith Observatory seperti lembangnya di LA, kemudian ini dubes Amerika, saya ajak baca Solo Post, kemudian ini ada teman dari dirutnya Metro TV di sana, saya ajak baca Harian Jogja dan di LA. Ekspor koran luar biasa sampai di sini ya. Nah, ini namanya gimmick marketing. Kenapa bisa sampai di sini? Oke, kecapnya agak lama-lama, saya lanjutkan. Nah, baik, kembali ke laptop. Nah, sebetulnya kalau kita bicara di tengah banjir informasi tadi, kita bicara di tengah tsunami informasi tadi, sebetulnya kita tuh back to basic-nya kemana sih? Saya percaya bahwa pada akhirnya ujung-ujungnya masyarakat publik ini akan back to basic, akan mencari sebenarnya informasi yang memang bermanfaat, memang informasi yang benar gitu ya. Dan kalau kita bicara ke sana, itu akhirnya kita bicara the nature of journalism. Saya kasih contoh John Volker yang sebelah kiri ini ya. Ini
John Volker ini senior jurnalis otomotif, sebenarnya dia jurnalis otomotif spesialis di Amerika. Ini saya senang sekali dengan catatan dia ini. If someone says it's raining and another says it's dry, it's not your job to quote them both. Your job is to look out the window and find out which is true. Jadi kalau di jurnalistik yang maaf diuyah salah kaprah, kalau ada dua pendapat yang berbeda, seolah-olah mengutip dua-duanya itu sudah benar, cover both side katanya. Tapi sebenarnya itu tidak benar gitu ya. Jadi ada dua orang berantem, hari ini hujan di dalam rumah ya, yang gelap. Satu lagi ngomong enggak, hari ini terang gitu. Dua-duanya diberitakan bahwa hari ini hujan dan hari ini terang, cover both side. Itu mistake gitu ya, big mistake. Salah. Yang benar sebagai jurnalis atau orang yang mau menyampaikan informasi siapapun, pewarta, siapapun, yang buka jendela aja. Sebenarnya di luar itu terang apa hujan sih? That is the fact gitu ya. Bicara fakta, bukan bicara siapa yang ngomong. Bukan kemudian karena cover both side, ada dua yang bersengketa, berseteru, dua-duanya dikutip. Itu menyesatkan. Menyesatkan pada audiens, menyesatkan pada orang yang diberi informasi. Karena dua-duanya belum tentu benar gitu ya. Bisa salah satu yang benar gitu ya. Maka kita lihatlah di luar seperti apa. Oh ternyata di luar hujan. Jadi kita sampaikan di luar hujan, nggak perlu kita sampaikan yang ngomong di luar terang gitu kira-kira. Nah, prinsipnya kira-kira ada 3 hal. Consider much on public interest, cost benefit ya, konsekuensi dari setiap informasi yang kita sampaikan itu apa sih? Jangan-jangan membuat kerusuhan ini, jangan-jangan membuat perpecahan. Idealnya seperti itu. Kemudian kalau mendapatkan info untuk disampaikan lagi kepada publik, itu mesti skeptis pikiran kita. Kita pakai logika kita pakai common sense kita. Bener nggak sih yang disampaikan orang ini, yang saya dengar ini bener nggak sih? Sebelum saya ceritakan lagi. Ya harus seperti itu gitu loh. Kalau enggak nanti cuman katanya, enggak terverifikasi. Jadi kita menyampaikan informasi yang hanya katanya. Udah gitu jadi kacau gitu ya. Apalagi kalau kemudian menuduh orang lain atau menginformasikan sesuatu yang hanya menurut asumsi, hanya menurut perspektif yang kemudian dari perspektifnya sendiri gitu. Nah, prinsip dasarnya untuk supaya tidak katanya, supaya fakta ya verifikasi. Check and balance, ya harus begitu, diverifikasi informasi itu benar apa enggak sih, melihat keluar jendela tadi gitu ya kira-kira. Nah ini saya ini aja, saya skip aja, ini Tom Rosenshell, ini guru jurnalisme yang sangat terkenal, sebenarnya saya skip aja. Nah ini jurnalisme hari ini, jadi sekarang kan dengan era sosial media ini, di era banjir informasi ini, semua orang kan seperti jurnalis sebetulnya, punya akun sosmed, bisa menyampaikan informasi apa aja. Jadi kalau kata Tom Rosenshell ini, terjadi pergeseran perilaku dari trust me menjadi show me, audience. Jadi sekarang ini pokoknya yang penting bukti tunjukkan. Kalau ngomong aku lagi di Dieng gitu ya, bukti ini apa? Endi foto nih gitu ya. Nek nggak foto itu hoax gitu ya. Kira-kira begitu. Jadi era show me sekarang, bukan sekedar percaya saya bahwa saya lagi di Dieng. Saya nggak percaya karena nggak ada buktinya bahwa you di Dieng gitu ya kira-kira. Jadi kenapa sekarang video banyak, kemudian foto-foto banyak, orang flexing gitu ya. Itu karena kemudian banyak orang yang terkecoh, ternyata itu cuma flexing, bukan punyanya begitu ya, ikut binomo dan lain-lain. Yang kemudian tertipu dan kemudian menjadi rugi. Karena tidak pakai common sense tadi, tidak pakai akal sehat, tidak pakai logika. Nah, supaya nanti ada diskusi lebih banyak, kira-kira begini kawan-kawan. Di tengah kondisi seperti ini yang kita hadapi ini, apa sih yang kemudian harus kita lakukan? Nah, saya sering mendiskusikan ini ke banyak pihak. Kalau saya diundang bicara itu sebetulnya satu slide ini saja sebetulnya saya kalau cerita ke banyak pihak ya. Kita tuh mesti responsif ketimbang reaktif. Kenapa? Karena banyak hal itu kadang-kadang kita tuh reaktif, ngelihat sedikit langsung komen. Dengar sedikit langsung komen, belum tahu kebenarannya langsung komen, belum tahu faktanya langsung komen, langsung share, akhirnya kacau gitu ya. Nah kalau responsif, kita coba merespon dengan cara yang proper gitu ya, dengan cara yang proper, cek dulu, dengar dulu. Kalau kira-kira nggak bisa melakukan cek apa segala macam, ya tidak ngecek, nanyanya di grup WA gitu ya. Ini benar nggak sih gitu. Ya sama aja udah share sesuatu yang belum tentu benar gitu kan. Coba perhatikan teman-teman. Kalau kita pengen
entah sengaja entah tidak pengen cek sesuatu, share dulu di grup WA, tanya, ini bener nggak sih? Ya itu menjerumuskan, wong belum tentu bener kok, nanya ini bener nggak sih, udah di-share ke banyak orang gitu ya. Sebetulnya kalau nggak tahu mendingan nggak usah share. Ya sudah, kalau saya nggak tahu, nggak yakin, ya udahlah. Buat apa juga kalau nggak ada manfaatnya buat kita gitu ya. Banyak sekali kejadian begitu yang, ini bener nggak sih, akhirnya jadi viral. Dan ternyata nggak bener gitu ya. Nah, untuk responsif, ini ada satu yang kalau bahasa Jawa itu jogo sak KPI. Ya, ayah saya itu pesannya itu selalu begitu. Jogo sak KPI. Jogo sak KPI itu kalau dalam bahasa manajemen strategik itu what if skenario. Bahasa komunikasi itu what if skenario kira-kira. Bagaimana seandainya, bagaimana jika. Jadi skenario bagaimana jika itu selalu kita pakai. Jadi kalau kita melakukan ini atau mengatakan ini, gimana ya kalau orang yang dengar ini kemudian nangkepnya lain gitu. Bagaimana seandainya nangkepnya beda? Bagaimana seandainya perspektifnya beda? Bagaimana seandainya asumsinya beda? Bagaimana seandainya daya tangkapnya beda? Bagaimana seandainya tidak paham gitu ya? Kenapa? Karena selalu akan ada hal-hal yang tidak terduga. Kalau kita keliru ngomong, keliru melangkah, keliru posting, ya, itu selalu ada muncul hal kayak gitu. Jadi what if skenario itu menurut saya sangat penting. Jadi ada dua aturan menurut saya. Yang pertama, ketimbang kita sekedar pengen cepetan, pengen duluan, aku harus duluan yang posting inilah karena saya dapat ini. Coba deh pertimbangkan dulu. Coba deh direspon dengan benar, dengan proper. Apa iya sih harus segera diposting ini? Apa iya sih kalau saya posting ini kemudian saya jadi jagoan gitu ya? Saya menjadi pemosting pertama, saya dihargai, saya disubyo-subyo, dan ini bermanfaat. Atau malah sebaliknya, ini malah nanti berisiko, ini menimbulkan perpecahan, ini menimbulkan masyarakat panik, ini menimbulkan ras, ini menimbulkan antrian misalnya, ya nggak perlu misalnya. Jadi ketimbang kita mengejar kecepatan, pertimbangkan cara berespon yang proper dan benar. Tuh, pertama. Yang kedua, ketimbang sekedar mengejar kecepatan, pertimbangkan konsekuensinya. Jadi implikasinya, akibatnya. Kalaupun benar ya, kalau saya secara pribadi begini, dalam konteks berita juga begitu, kalaupun benar, tetapi kemudian yang benar ini kemudian berdampak sangat negatif terhadap orang lain, terhadap masyarakat, kita jaga deh. Kita cari cara deh, menyampaikannya dengan cara gimana, mengemasnya gimana. Karena dalam agama juga, dalam agama Islam juga, Muslim juga dianjurkan untuk ya kalau ada aib jangan disebar-sebar dong. Aib itu di-manage, ditutupi. Jangan disebar-sebar gitu, kira-kira. Karena membicarakan aib orang itu ghibah dan lain-lain ya. Bahkan diibaratkan seperti makan bangkai saudaranya sendiri gitu kira-kira ya. Jadi sebenarnya benar sekali dalam konteks komunikasi strategik, dalam konteks informasi publik ya seperti itu. Nah kemudian caranya gimana? Ya harus lebih relevan dan tunjukkan benefit sebetulnya kalau kita mau tidak ikut larut dalam banjir informasi hari ini gitu ya. Kalau nggak ada benefit buat apa sih ikut-ikutan gitu ya. Kalau benefit oke, bermanfaat buat orang lain, kita bisa ikut menjadi bagian dari crowd untuk menyampaikan itu ke masyarakat. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian saya punya satu terminologi gini, smart behavior dalam era digital ini, di era informasi digital yang membanjir di tengah kita. Ini sebetulnya ada IG-nya Deddy Corbuzier yang kawan ini kan banyak sekali viewersnya ya. Di judulnya Ketipu. Sebetulnya Deddy ini mengingatkan kebanyakan kita ini jadi pengikut gitu, ikut-ikutan gitu ya, jadi follower. Karena ikut-ikutan jadi follower, ketipu. Antara lain jeblos dalam binomo, jeblos dalam IPO perusahaan yang kita nggak tahu karena ikut-ikutan teman, jeblos dalam robot trading, kejeblos ke dalam kripto. Kenapa? Karena menjadi follower aja, ikutan temennya aja, atau ikutan yang ada di sosmed aja gitu kan. Nah ini sebetulnya bisa tapi saya khawatir ada gangguan teknis ini karena tadi saya coba nggak bisa ini untuk lihat videonya Deddy. Tapi nggak apa-apa, intinya kawan-kawan sekalian, saya ingin menyampaikan bahwa
ayo dong dari masing-masing kita, kalau mulai dari diri sendiri bisa membangun ekosistem atau membangun society yang kita tidak menciptakan masyarakat follower, rasanya kita tidak akan terus terjerumus menjadi bangsa yang follower, gitu ya. Kita mesti menjadi creator lah dalam tanda kutip ya. Karena kita akan maju kalau kita bisa menjadi creator gitu ya. Dedi ini termasuk creator gitu ya, Deddy Corbuzier. Atta Halilintar ini creator. Tetapi dari regardless of substansi ya, substansinya saya nggak setuju dalam banyak hal, dalam beberapa hal. Tapi ini meng-create dia, bukan sekedar follower. Kemudian berpikir dululah benefitnya. Lebih kepada melihat benefit, ada benefit atau enggak sih, ketimbang kemudian mengejar traffic, ngejar like gitu ya. Kebanyakan orang ngejar like, ngejar follower, ngejar supaya banyak follower. Akhirnya posting apa aja, posting yang tidak ada gunanya juga buat masyarakat. Saya punya IG itu saya posting karena saya melakukan branding. Saya branding kepada produk saya gitu ya, pada branding kepada company saya gitu misalnya ya. As an ambassador atau as a representative of company, brand gitu ya. Jadi benefitnya itu ke arah sana, bukan sekedar golek traffic sebanyak-banyaknya. Kemudian bahasa kita ya, bahasa Jawa saring ya, sebelum sharing. Ini memang benar ya, saring sebelum sharing itu tadi dengan berbagai pertimbangan cost benefit, kemudian konsekuensinya, kemudian dampaknya ke masyarakat dan lain-lain. Kemudian satu yang ini cara di tadi yang di awal saya sampaikan kawan-kawan, kita ini driven by dua adidaya, Amerika dan China ya. Kita itu kadang-kadang diundang oleh Google seolah-olah dikasih sekolah gratis atau kuliah gratis untuk membuat konten kita itu SEO friendly, nggak bayar. Jadi misalnya Media Lab selama 2 jam dikasih trik dan tipsnya, dikasih strateginya, nggak bayar. Wah, kita seneng banget, wah percaya dengan kita ya, sampai kita diundang untuk ikut acaranya dia, kita nggak bayar gitu ya, supaya kita lebih SEO friendly. Padahal kalau saya bilang kita ini jadi tukangnya Google, kita itu menjadi tukangnya mereka, karena semakin SEO friendly itu semakin menggerogoti national resources kita. Jadi di bisnis iklan misalnya, semakin banyak media kita dipapar iklan, itu sebenarnya yang uang yang keluar ke Google makin besar. Istilah saya adalah capital outflow. Jadi di industri digital ini teman-teman, tahun 2015 saja saya kasih gambaran, karena kita lupa pada national interest ini, jadi banyak media online yang kemudian pasang AdSense Google. Jadi tahun 2015, tahun itu nilai dari industri iklan digital kita, segala macam YouTube dan lain-lain termasuk media online, dengan digital advertisement itu kira-kira 800 juta US tahun 2015. Itu kira-kira 10 triliun waktu itu dengan kurs 12 atau 13 ribu waktu itu. Berapa yang kita nikmati kawan-kawan? 80% pergi ke Google dan YouTube, Facebook. 3 itu. Pergi ke Amrik artinya. Hanya 20% yang menjadi nilai tambah industri media di Indonesia. Industri perikalan di Indonesia. Artinya apa? Semakin banyak traffic yang mengandalkan Google AdSense, itu sebenarnya kita semakin banyak potensi membuang uang dari industri dalam negeri keluar ke Amerika. Nah, makanya kami nggak mau banyak-banyak pakai AdSense, nggak mau banyak-banyak pakai programatik, karena kita mempertimbangkan itu. Pak Jokowi juga udah bilang, udah nggak bayar pajak, capital flight, kita dicekokin dengan informasi-informasi yang memecah belah. Karena informasi itu yang kemudian clickbait. Kliknya banyak, duitnya dapat dari Google AdSense. Ketika duitnya banyak, persentase terbesar perginya keluar, bukan ke kita. Ini cara kami berpikir, cara saya berpikir begitu. Jadi consider national interest itu penting. Sehingga kalau ini ekosistem ini bisa dibangun pelan-pelan, rasanya kita akan kembali ini ya. Makanya sekarang sudah 1 tahun ini ada platform namanya TADEX, Telkom yang bikin, kita yang mendorong. Supaya Indonesia punya national platform untuk iklan. Ada replikanya Google. Sehingga nanti Solo Pos sudah pakai TADEX juga gitu ya, dan pendapatan TADEX sudah lebih besar dari pendapatan yang dari Google. Artinya kalaupun ada sharing revenue itu share-nya pergi ke Telkom, BUMN Indonesia, merah putih, bukan ke Google gitu ya kira-kira. Dan sekarang kita sedang dorong ke Presiden juga, kita dorong kemarin hari pers kita diajak diskusi pidato apa yang mesti disampaikan oleh Presiden. Salah satu poin yang saya coba sampaikan adalah
dorong supaya Indonesia punya national video platform, replikanya YouTube. Begitu nanti ada, entah melalui BUMN atau entah melalui yang lain, national platform ini, kita nggak pakai YouTube semuanya. Jadi ada national platform yang milik Indonesia, nanti ada alternatif itu, jadi iklan-iklan itu tidak pergi keluar lagi dari sisi video gitu ya kira-kira. Ini pemikiran-pemikiran kita yang coba bagaimana sih kita mencoba berkelindan atau kita berstrategi di tengah disrupsi digital yang ini bukan hanya secara individu kita banyak dirugikan sebetulnya, secara society dirugikan, tetapi secara state juga banyak dirugikan dalam konteks ekonomi. Nah, ini satu pelajaran teman-teman sebelum saya akhiri ya, saya kira ya supaya kita bisa diskusi lebih banyak. Ini ada pelajaran yang saya senang sekali dengan pelajaran ini tahun 2019 ya, kawan-kawan ya. Tahun 2019 ini di bulan September sebelum pandemi Covid, ini kalau negeri di atas awan tuh yang terkenal kan Papua ya. Di Papua ini di Tembagapura tempat Freeport itu kalau ke sana aduh asik banget. Jadi di tempat penambangan itu kita seolah-olah di atas awan kalau jalan itu. Jalan dengan kendaraan mereka yang lapis anti peluru di sana ya, pakai busnya Freeport itu. Nah, kemudian di Dieng, negeri di atas awan. Nah, di Banten itu pengen membranding, ingin mengkampanye bahwa di Banten itu juga ada negeri di atas awan. Ini viral di WhatsApp group, ini di September 2019 kira-kira seperti ini. Saya bacakan aja, jadi di Jabodetabek itu kira-kira cukup naik KRL, nggak usah jauh-jauh, menuju stasiun Rangkas Bitung, naik kendaraan umum menuju ke sana, atau naik kendaraan pribadi dari Jakarta, lewat tol, keluar tol pintu Cikande menuju Rangkas Bitung, di situ ada wisata negeri di atas awan, seolah-olah kita berada di atas awan, bagus banget foto selfie beserta rombongan keluarga, mata memandang hanya awan putih, dari jam 4 pagi sampai jam 9 pagi ketika kita sarapan pagi, keren sekali ini narasinya ya, di sana sudah ada tempat penginapan lokal, tarif terjangkau, tempat macam-macam makanan ada, akses jalan menuju ke sana sudah bagus banget, seperti dikatakan Gubernur Banten dalam video ini. Nah, ini kira-kira kawan-kawan ya, saya begitu baca ini kaget juga, wah keren ya kalau di situ ada, karena saya tinggal di Tangerang waktu itu. Tinggal di Tangerang kira-kira cuma 2-3 jam sampai ke sana. Coba kita lihat, ini promosinya luar biasa ini. Jalannya bagus, terjangkau, bla 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 bla. Nah, ini videonya ya, videonya Gubernur. Mudah-mudahan bisa dilihat. Bersama dengan para santri, lalu juga sholat gaib dan mendoakan Pak Habibie yang telah meninggal dunia kemarin. Dan hari ini saya berkesempatan untuk melihat, karena banyak cerita di salah satu daerah Lebak ini ada negeri di atas awan, dan kebetulan juga program pemerintah provinsi sedang membangun jalan. Kita cor jalannya kurang lebih 16 kilo, dan sekarang sudah bisa akses masuk ke sini, kendaraan masuk sini, dan ternyata memang bisa dibuktikan. Kalau lihat mungkin dalam gambar ini indah sekali, seperti kita berada di atas langit. Suasana pemandangannya juga ada matahari yang bersinar, seperti kita ada di dunia lain, seperti kita ada di pesawat ya, seperti kita ada di pesawat. Ini saya kira menarik bagi saya, dan insya Allah menarik juga jadi sebagai daerah wisata baru bagi masyarakat Banten dan Indonesia. Demikian, selamat pagi dan menikmati suasana awan bersama dengan ya kawan-kawan, saya begitu mendapat viral teks di WA kemudian video itu, saya langsung wah masih ke sana ini gitu kan, daripada jauh-jauh ke Dieng dari Tangerang kan, Tangerang Jakarta, ke Dieng kan jauh, daripada ke Dieng kita ke sana nih. Nah, tadi 19 September, ini tanggal 22 September ya, 14 September tadi ya, ini 22 September seminggu kemudian, ternyata banyak sekali orang ke situ. Di Kompas memberitakan pengunjung wisata negeri di atas awan membeludak, macet hingga 7 km.
Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya impact dari sosial media, kawan-kawan semua. Kalau itu relevan ya, kenapa relevan? Karena orang pengen piknik dekat, terjangkau tadi narasinya, jalannya bagus, ke situ banyak penginapan, makanan juga enak-enak gitu ya narasinya tadi, dan Gubernur Banten juga ngomongnya begitu gitu ya. Jadi narasinya bagus, relevan gitu ya, orang butuh. Seperti Gojek dulu cepet banget naik karena orang butuh, dari mana aja bisa. Nah, karena semua relevan ada di tangan kita, membludak langsung. Apa yang terjadi? Oke guys. Maaf ya Pak. Macet 7 kilo. Macet parah. Dan teman-teman, jalannya masih begitu. Lihat, orang nggak bisa gerak karena kan nggak ada makanan. Nggak ada makanan, nggak ada penginapan. Sedih kan? Katanya di negeri awan, ini mah bukan di negeri awan, di negeri debu. Jangan dah, sekali-kali lagi kemari. Kapok aing, kapok. Ini bukan di negeri awan, negeri debu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kebetulan sekali saya siangnya ini kejadian pagi, saya siangnya ke sana karena memang saya pengen ke sana sama keluarga gitu ya. Karena memang ketika sesuatu yang kita pengen, saya suka jalan terus terang, saya itu travelers banget gitu ya. Saya di Solo jalan kemana-mana, ke Dieng udah berkali-kali, pokoknya pergi pagi, sore balik gitu ya. Saya ke sana, dan loh mobil ini kok pada merah semua. Ternyata debu sekali jalannya, dan belum dicor itu baru sebagian aja, belum sampai ke lokasi, dan itu sudah terlalu terburu-buru tadi ya. Gubernur tadi terlalu buru-buru, teksnya juga terlalu baik bikinnya, kemudian tidak merepresentasi kondisi yang sebenarnya, tidak mempertimbangkan satu tadi, what if skenario-nya. Jadi kalau nanti orang datang banyak ke sini gimana ya, siap nggak daerah ini ya, nggak dipertimbangkan. Jadi Ibu Bapak, di tengah banjir informasi, di tengah mudahnya kita membuat informasi, di tengah gampangnya kita posting apapun, selalu pertimbangkan tadi what if skenario. Karena kalau tidak, merugikan diri kita sendiri. Contohnya setelah ini kemudian tempat ini ditutup. Tempat ini ditutup dan kemudian sampai pandemi belum tahu lagi kabarnya. Karena itu akhir 2019 sudah dibuka lagi atau belum. Jadi tadinya itu pengen mendapatkan traffic ya, wisatawan masuk ke situ, boro-boro dapat traffic, tapi kemudian dapat citra yang negatif. Ini saya senang sekali dengan pelajaran ini, karena di hari ini kalau kita tidak bisa mengelola behavior kita dengan proper di tengah era digital disruption ini, yang terjadi risiko besar yang akan menghantui kita, bukan benefit yang kita dapatkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Moderator. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya bisa dikontak di sini. Silakan kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arief Budi Susilo atas materi yang telah disampaikan. Menarik sekali ya informasinya, membuat kita agar lebih bijak dalam menghadapi setiap informasi yang masuk dan lebih bijak lagi dalam menggunakan sosial media yang ada. Begitu. Selanjutnya, sebelum memasuki acara berikutnya, diinformasikan kembali kepada peserta yang hadir dalam acara ini dapat mengisi daftar kehadiran melalui alamat link sl.ut.ac.id/SOC absen seminar. Dan bagi peserta yang telah mengisi daftar hadir, dapat mengunduh e-sertifikatnya melalui alamat link sl.ut.ac.id/SOC sertifikat. Untuk kedua alamat link tersebut dapat dilihat melalui kolom meeting chat dalam aplikasi Microsoft Teams ini. Dan bagi peserta kuliah umum yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom meeting chat dalam aplikasi Microsoft Teams ini. Untuk acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Dalam sesi ini saya akan membacakan pertanyaan dari peserta kuliah umum yang masuk. Ada beberapa pertanyaan Bapak yang akan saya bacakan. Yang pertama, bagaimana cara menahan diri dari perilaku following dalam era digital ini? Yang kedua,
Menurut Bapak, sikap apa yang paling tepat untuk mengcounter isu-isu propaganda di media sosial? Yang ketiga, bagaimana cara untuk memanfaatkan viralitas konten dari followers culture untuk beberapa hal yang positif? Untuk pertanyaan keempat, bagaimana caranya agar kita bisa terhindar untuk tidak jadi crowd society, dan apakah ada media yang bisa kita jadikan pegangan untuk tetap menjadi masyarakat yang tidak hanya termakan hoax? Dan yang terakhir, tadi dijelaskan bahwa proses bekerja media berubah. Apakah dampak dan implikasi perubahan ini terhadap wajah media massa di masa yang akan datang? Berikut Bapak pertanyaan, kami persilahkan kepada Bapak Insinyur Arief Budi Susilo MM untuk menjawab pertanyaan tersebut. Waduh, pertanyaannya berat-berat banget ini. Nomor satu ya, mungkin saya langsung ke cara menahan diri ya dari perilaku following dalam era digital ini. Nah ini gampang-gampang susah, tetapi sebetulnya gampang kalau mau. Nah, kuncinya adalah di sini ya sebenarnya, kalau mau gitu ya. Kalau kita mau itu bisa. Jadi saya kasih gambaran aja di media. Kami itu di Solo Post juga kita nggak usah jadi follower ya. Kita harus original, kita nggak jadi follower. Maksudnya follower itu apa? Jadi media-media nasional itu menggunakan media daerah sebagai networknya. Saya kasih contoh aja lah, misalnya jaringan Tribun News itu kan ada Tribun Palembang, Tribun Solo, Tribun apa segala macam gitu ya. Terus jaringan Pikiran Rakyat itu kan kemudian ada Pikiran Rakyat Jogja, Pikiran Rakyat dan lain-lain. Kemudian misalnya suara.com itu menggunakan media-media daerah untuk jaringannya, sehingga mereka ini bisa mengutip berita dari daerah maupun daerah bisa mengutip berita dari punyanya yang apa namanya penyedia networknya. Saya bilang kita stop, nggak pakai model begitu. Kenapa? Karena kalau begitu kita jadi follower. Satu, kita seolah-olah kita dapat benefit punya konten mereka. Sebetulnya kita menjadi follower dan menjadi agen untuk mempromot mereka, gitu ya. Karena itu lebih baik stop, kita nggak usah ikut networking, kita create konten sendiri yang original. Nah ini di level industri, di level individu saya rasa kalau kita bisa tadi mengedepankan kejernihan berpikir kita kan dikaruniai kecerdasan untuk pakai common sense ya, pakai logika. Kalau dapat satu informasi yang kita nggak tahu gitu ya, ya kemudian buat apa kemudian kita komen atau kita share atau kita tanya melalui grup. Mendingan kalau kita nggak tahu dan kita pikir nggak ada gunanya juga untuk kita ini, ya mendingan kita nggak usah share gitu ya, kita nggak usah ikut komen gitu ya. Itu akan lebih baik menurut saya. Karena perilaku share first, think later itu terjadi di hampir semua orang. Share first atau comment first, think later. Harusnya dibalik, think first, share later kalau perlu, gitu ya. Comment later kalau perlu, gitu ya. Ya kalau nggak buat apa gitu ya. Jadi sudah terlalu crowded lah kita ini dengan hal-hal yang tidak penting, tidak bermanfaat. Buat apa kemudian ikut-ikutan gitu ya. Itu. Contohnya kemudian yang real itu investasi robot, investasi kripto. Kita nggak tahu cara kerja kripto itu gimana. Cara kerja robot itu gimana. Binomo itu gimana. Ikut-ikutan. Atau kemudian nggak enak kalau ada teman yang ngajakin. Terus terang saya sering diajakin untuk kripto, untuk investasi-investasi yang dalam protokol bodong sebetulnya. Oleh kenalan-kenalan oleh teman, ya kita harus bilang tidak. Saya tidak berminat dan tidak tertarik karena saya tidak tahu benefitnya apa sebenarnya, kan janji untung itu biasanya menjerumuskan gitu kira-kira. Jadi kalau kita bisa seperti itu menggunakan akal kita tidak akan mudah terjebak ke dalam perilaku following. Nah kemudian sikap yang paling tepat untuk mengcounter isu propaganda di media sosial. Nah ini buat para communicator ya, para pemangku kepentingan komunikasi perusahaan atau organisasi, atau bahkan individu juga, karena yang disebut personal brand itu sekarang penting sekali di era hari ini. Kalau brand personal kita jelek, kita mau jadi anggota DPR juga nggak akan kepilih gitu, kira-kira gitu. Jadi wali kota nggak kepilih gitu ya. Jadi untuk mengcounter isu propaganda di media sosial, kalau memang kita perlu mengcounter, ya kita pelajari dulu. Sebenarnya misalnya begini, misalnya ada video yang di-share di YouTube, kemudian di-share di WA kita. Kalau video itu, wah ini kok kayak berlebihan banget, kok kayak too
too good to be true, kok terlalu baik kalau itu menjadi sebuah kebenaran gitu. Itu aneh biasanya gitu. Ini sebuah keanehan. Jadi kita mesti harus nahan diri dulu. Misalnya ya, mosok perang tentara Rusia sampai harus ngaman-ngamanin ini gimana caranya gitu ya, ngaman-ngamanin itu. Oh ternyata itu begitu dicek, di cross, dicari di Google, ya kita cari di Google video ini, oh ternyata video 5 tahun yang lalu, video di tempat lain mana gitu ya. Ya gambar tentara kan baju dorengan sama gitu kira-kira. Nah kalau kita bisa begitu, itu kita bisa tahu bahwa itu sebetulnya tidak benar, itu hoax, dan kita bisa ngasih tahu ini hoax loh, gitu. Jadi nggak perlu ini lagi, kasih tahu aja, oh iya ini sudah terbit di 5 tahun yang lalu, bukan kemarin ketika perang di Ukraina misalnya. Begitu juga yang di sekitar kita. Di sekitar kita juga banyak sekali hal-hal yang kita bisa counter bahwa itu ternyata itu nggak benar, itu hoax gitu. Misalnya kecelakaan, misalnya apa gitu, oh ternyata tuh kecelakaan yang terjadi di negara lain, di Thailand atau di apa, bukan di Indonesia. Misalnya gitu ya. Itu bisa kita cari di hari ini. Kalau kita mau benefiting from digital disruption, kita juga bisa memaksimalkan tools digital itu untuk kita mencari tahu sebanyak-banyaknya untuk kemudian sikap kita benar, tidak terpancing oleh isu-isu yang kemudian disinformatif dan hoax. Karena isu disinformasi itu banyak orang yang suka. Isu hoax, naturally itu banyak orang suka. Dan disinformasi dan hoax itu sekarang sudah menjadi industri. Banyak sekali video hoax, misalnya begini, Bapak Ibu, saya nggak bisa tunjukkan. Misalnya Bali terbelah, ada tsunami dan gempa. Video YouTube yang hoax kayak itu banyak sekali. Padahal cuma ada ombak berapa ini, kena di pantai apa, ngenain penginapan apa, tapi itu kemudian Bali terbelah judulnya. Itu kan hoax. Kenapa? Karena itu yang ngeklik banyak. Itu jadi industri untuk cari uang. Sadis gitu menurut saya. Itu unresponsible behavior gitu ya, seperti itu. Nah, sayangnya kita yang kayak gitu itu juga di-share gitu oleh banyak orang gitu. Enggak logis enggak sih Bali terbelah gitu. Dianggap itu main-main gitu ya. Tetapi itu kan mempengaruhi mindset orang, mempengaruhi isi kepala orang. Jadi kalau kita bisa mencegah satu, kemudian tetangga, teman, keluarga, dan banyak melakukan itu, ekosistem baru akan terbentuk. Kemudian bagaimana cara memanfaatkan viralitas konten dan follower culture untuk hal-hal yang positif. Nah, misalnya begini, minyak goreng. Saya kadang-kadang berpikir begini, minyak goreng itu kemarin yang viral itu antri minyak goreng sampai pingsan, kemudian jadi berita, diviralkan. Nah, sebaliknya, on the vice versa, banyak juga sebetulnya informasi-informasi yang misalnya gimana sih cara mendapatkan minyak goreng, harga relatif terjangkau dan nggak harus terjebak antri, bla 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 bla. Nah, yang begitu-begitu, how to itu bisa kita ketika situasinya tepat, timingnya tepat, itu bisa jadi viral dan orang pengen tahu. Kenapa? Karena how to issue atau how to content yang memberikan manfaat itu juga orang pengen tahu. Misalnya, bagaimana sih cara bikin PertaShop gitu ya? Ini Solopas melakukan ini. Bagaimana sih cara mengajukan KUR yang cepat dan efektif? Karena orang bikin bisnis sendiri, mengajukan kredit usaha rakyat. Ternyata konten-konten seperti itu bisa viral dan itu kemudian bermanfaat gitu ya, karena membantu orang untuk keluar dari situasi yang tidak menguntungkan atau membantu orang untuk mengubah opportunity dari kehidupannya gitu ya. Dan ketika itu kita bisa di mindset kita terbangun perilaku seperti itu ekosistem menjadi positif, follower culture itu akan terbentuk menurut saya ya. Karena saya ngalamin beberapa hal ini ketika mencoba eksperimen, mencoba trial begitu. Oh, ternyata ini bisa ya. Ternyata tanpa harus bombastis, tanpa harus hal-hal yang negatif, itu juga bisa viral dan bisa memberikan benefit yang banyak bagi yang lain. Misalnya, oh ada makanan enak ya di daerah situ, harganya murah, terjangkau. Ketika kita makan di situ, kita coba posting dan itu positif. Karena membantu pedagang ini untuk kemudian mendapatkan customer lebih banyak. Atau orang yang lagi jalan ke satu daerah, ke Wonogiri, ke Klaten, ke Boyolali, ke Sragen, atau ke Solo. Oh, saya kalau ke Solo, saya pengen dapat ini, lokasinya di sini. Misalnya Tengkleng Pak Dar gitu ya, yang di belakang Sriwedari gitu ya. Itu murah,
tidak mainstream, enak gitu ya. Kalau rapat-rapat bisa pesan di situ, itu kan jarang orang ngomongin itu. Yang diomongin Pak Man gitu ya. Pak Manto gitu ya. Tengkleng Pak Manto. Padahal banyak yang sudut-sudut itu yang bisa kita ini. Nah, ini kan positif culture yang kita bisa bangun. Viralitas konten yang positif kita bisa bangun. Teman-teman ingat waktu di Solo Baru waktu itu pernah ada berita sosmed yang viral tengkleng digepruk ya kalau nggak salah ya. Harganya keprok 150.000 gitu ya. Itu menurut saya sosial media aktivis yang tidak bertanggung jawab karena dia beli tengkleng kepala ya tentu segitu harganya. Kemudian dia bilang itu dikeprok. Solo Pos mati-matian membantu itu supaya memulihkan itu. Memulihkan itu gimana caranya memposisikan yang sebenarnya dan kemudian ada asosiasi yang bertemu, pemdanya kemudian juga membantu memulihkan bahwa image-nya itu bukan keprok gitu ya. Itu bisa ternyata. Jadi tergantung motif kita itu sebetulnya kalau kita mau memviralkan sesuatu itu motifnya untuk apa. Kalau motifnya yang sekedar clickbait, ya sudah selesai wassalam. Tetapi motifnya mau menyampaikan sesuatu yang bermanfaat, menggugah orang lain, menginspire orang lain, itu bisa kita lakukan. Dan tentu kalau caranya relevan tadi, caranya benar, kemudian isu-isu yang dibangun, cara menyajikan konten, cara mengemas konten juga menarik, tentu ini juga bisa menjadi viral dan bermanfaat dan positif hasilnya, gitu ya kira-kira ya. Kemudian bagaimana caranya bisa terhindar untuk tidak jadi the crowd society dan apakah ada media yang kita bisa jadikan pegangan untuk menjadi masyarakat yang tidak hanya termakan hoax? Sangat bisa untuk terhindar dari crowd society. Crowd society sebetulnya tidak negatif ya. Sebetulnya crowd society itu bisa positif asal yang tadi. Kalau kita membangun masyarakat kerumunan ini untuk hal-hal yang positif, itu crowd society-nya jadi positif. Tapi kalau masyarakat kerumunannya untuk demo, untuk protes, demonya apalagi anarkis, merusak, jadi crowd society-nya negatif. Kira-kira begitu analoginya. Dan kalau kita punya keahlian dalam sosial media, keahlian dalam mengemas informasi, dan kita punya motif yang baik untuk menggunakan keahlian untuk hal yang benefited, rasanya sih kita bisa ke sana. Dan kalau kemudian saya ditanya, saya tentu jadi subjektif ya, karena saya di media mainstream. Kalau ditanya, apakah ada media yang bisa kita jadikan pegangan untuk tetap menjadi masyarakat yang tidak hanya termakan hoax? Ada, banyak. Di media konvensional, media mainstream. Kalau kita bicara konvensional mainstream, itu kan sekarang tidak berbasis print saja. Misalnya Solo Pos, Bisnis Indonesia, Kompas, itu kan tidak hanya berbasis print. Yang konvensional, yang reach-nya sedikit gitu ya. Dia juga sudah berbasis digital, ada sosmednya juga. Nah, yang media-media mainstream itu biasanya menjaga akurasi, biasanya menjaga kredibilitas, biasanya dia punya reputasi, nggak mau menjerumuskan pembacanya gitu ya. Sehingga yang saya bilang tadi, pada akhirnya ujung-ujungnya ini akan back to basic, akan back to the nature, bahwa orang itu pengen mencari kebenaran gitu ya. Bukan mencari sekedar untuk ikut-ikutan, sekedar crowd, join the crowd saja. Karena kalau gitu mudah terjebak kepada hoax, informasi yang menyesatkan gitu ya. Jadi tidak ada salahnya kembali untuk ya kalau mau cross check, coba deh lihat media-media mainstream. Karena di media mainstream juga ada cek fakta misalnya ya. Ada gerakan anti hoax misalnya ya. Ini yang bisa setidaknya bisa dilakukan meskipun tidak dipungkiri juga banyak media mainstream juga yang terjebak karena pengen mencari traffic dengan cepat begitu ya. Nah, saya ceritakan sedikit ketika saya dari bisnis kemudian ke Solo, PR saya terbesar adalah di situ juga mengubah mindset supaya kita tidak terjebak menjadi follower, kita tidak terjebak masuk ke dalam kubangan crowd society. Kita bisa menciptakan konten original sendiri, kita bisa memandu masyarakat, makanya tagline kita ubah menjadi panduan informasi terpercaya gitu kira-kira. Jadi memang benar, tidak bisa dipungkiri juga bahwa tidak semua media mainstream juga concern terhadap itu, karena khawatir kemudian tidak mendapat traffic begitu ya. Jadi ini proses menurut saya, nanti begitu masyarakatnya terbentuk, ekosistem terbentuk, orang pada akhirnya akan back to basic, tidak akan ikut-ikutan lagi, karena ini kan era euforia sebetulnya. Kemudian dijelaskan tadi bahwa proses bekerja media berubah. Apa dampak dan implikasi perubahan ini terhadap wajah media massa di masa yang akan datang? Yes, media massa akan terus berubah, ya. Media akan terus berubah. Seperti contoh saja yang di Solo Pos, ya. Solo Pos, saya selalu katakan di rapat-rapat manajemen, rapat-rapat dengan tim kami bahwa sudah
lupakan koran dalam arti begini. Jangan terlalu melihat bahwa ketika koran itu tidak naik oplahnya atau pelanggannya tidak nambah, itu kita tidak punya bisnis prospek. No, enggak. Justru prospek bisnis kita tuh ada karena kita ini punya expertise di content management. Jadi orang bikin koran itu karena punya keahlian membuat konten toh. Konten itu salah satunya adalah berita. Nah, koran adalah channel delivery konten itu. Nah, ketika orang tidak langganan koran lagi karena orang baca handphone, artinya apa? Channel delivery-nya berubah. Jadi channel delivery-nya ke digital channel, baik audio, suara, podcast ya, atau Spotify, radio, baik video, YouTube dan lain-lain, atau platform nasional, video nasional kalau nanti ada, baik online, baik apps, atau platform-platform yang lain. Jadi mediumnya saja yang berubah. Tetapi dalam konteks media, informasi yang disampaikan oleh medium itu kira-kira masih sama. Nah, tinggal pilihannya adalah informasi mana yang mau kita sampaikan. Informasi yang menyesatkan, informasi yang tidak ada gunanya, sampah, atau informasi yang bermanfaat. Itu pilihan kita. Policy internal kita, konten seperti apa yang kita kelola. Maka itu tadi redaktur berubah menjadi manajer konten, content managers. Newsroom-nya berubah gitu ya. Kita menjadi content management. Kira-kira begitu, karena kita menyesuaikan diri supaya tetap relevan. Dan ternyata di Solo Pos ya, sekedar contoh, dengan cara itu revenue stream kita juga berubah. Jadi digital ini sudah mengenerate revenue yang kira-kira sudah hampir mengejar konvensional revenue yang di masa lalu. Jadi tidak perlu pesimis bahwa kalau printernya turun, nanti masa depan kita seperti apa, nggak perlu pesimis. Karena platformnya berubah. Artinya kita harus mengubah platform kita, platform delivery channel informasi kita. Begitu kira-kira Mbak Francisca. Saya kalau mau kasih ini lagi, coba share lagi, barangkali bisa ini. Ini ya, saya kasih satu slide terakhir, yang slide beda. Nah, kira-kira begini. Kira-kira begini teman-teman, kalau masih ada waktu ya, saya kira ya. Di media, tapi saya kira ini juga bisa berlaku buat individu dan buat semua industri saya rasa. Saya kasih case aja di media. Jadi hari ini atau in the past, kita tuh cenderung mengunggulkan, mengandalkan apa yang disebut skill sets. Ya, sebelah kiri, skill sets. Kalau kita bicara skill sets, kita bicara technical skill saja. Kompetensi kita itu kompetensi technical gitu. Kalau di situ kita tuh jadi penjahit aja gitu ya. Jadi misalnya journalistic skill kalau di jurnalis ya, reporters itu kan menulis berita 5W1H, kemudian bagaimana membuat cerita, bagaimana membuat foto, bagaimana membuat infografis, bagaimana membuat video. Itu technical skill. Kemudian etik standarnya ada di situ, kode etik, kebijakan editorial, standar editorial. Itu penjahit aja. Artinya ya kalau cuma jahit aja, jahitan bagus, kalau memang ahli di situ pasti oke gitu ya. Nggak peduli nanti baju yang dijahit itu pas nggak dipakai oleh Mbak Francisca misalnya ya. Baju ini cocok nggak untuk Bu Yulia gitu, warnanya, kesukaan Bu Yulia apa gitu ya misalnya. Karena yang penting jahit aja, ada bahan dijahit aja. Tetapi kalau kemudian bergerak ke behavioral, ke mindset ya, itu harus menjadi desainer. Kalau saya akan jahit ini ukuran Mbak Francisca, kalau saya pakai bahannya ini enak nggak di badan kira-kira ya? Panas nggak ya? Gerah nggak ya? Itu sudah dipikirin gitu ya. Kita bicara relevansi, kita berpikir tentang audiens, kita berpikir tentang market, tentang stakeholders, impact dan lain-lain tadi, tentang teknologi. Kita berpikir values, cost benefit, kita berpikir impact. Kemudian kita berpikir what if skenario, probable implication-nya apa? Kita melihatnya dari helikopter, bukan melihat dari lokomotif. Kalau melihat dari lokomotif kan cuma yang kelihatan di depan kita, belakang kita nggak kelihatan. Tapi kalau dari helikopter, view-nya itu petanya kelihatan. Di situ ada kali, di situ ada hutan, di situ ada rumah, di situ ada kandang hewan, di situ ternyata ada sarang harimau, gitu kelihatan gitu ya. Jadi komprehensif pertimbangannya. Ini kalau kita bicara mindset. Nah, untuk bisa begitu, nah saya kira ini saya share aja ke teman-teman mahasiswa. Ini
selalu kasih tahu ke teman-teman tim saya, kita itu harus menjadi complex problem solver. Ya, ini kompetensi yang dibutuhkan menurut World Economic Forum. Yang pertama itu bukan lagi kalau dulu kan kreativitas atau apa gitu ya, atau keahlian knowledge dan lain-lain. Tapi justru yang paling dibutuhkan sekarang kan complex problem solver. Karena kalau kita nggak punya kapasitas atau kompetensi di complex problem solver ini, pasti nggak akan bisa jadi desainer ini gitu. Bisanya hanya jadi penjahit aja gitu kira-kira. Nah kemudian critical thinking tadi yang bola-balik saya sebut. Kalau mendapatkan sesuatu, kita mesti kritis. Ini benar nggak sih? Jadi critical thinking itu bukan mengkritik. Nah di kalangan jurnalis, teman-teman, itu banyak disalah kaprahkan bahwa yang disebut critical thinking itu mengkritik. Bahwa kerjaan jurnalis itu mengkritik. Enggak. Kerjaan jurnalis itu menginspire, menginformasi, mengedukasi, menghibur gitu ya. Kalau mengkritik dengan cara yang benar, jadi desainer, kasih tahu, oh ini nggak pas, yang tepat begini, bukan menjelekkan atau menjudge ya. Apalagi dengan fakta-fakta yang tidak benar. Jadi critical thinking ini selalu disalah kaprahkan dengan mengkritik. Tidak harus begitu sebetulnya. Kemudian creativity tentu. Karena kita di hari ini ya kita harus kreatif. Lalu kalau kita bicara tim ya people management, kemudian coordinating others. Jadi 5 kompetensi di skill yang dibutuhkan di hari ini, di era disruption ini menurut World Economic Forum adalah 5 ini. Yang paling tinggi adalah complex problem solving. Nah kalau kita bisa punya kompetensi complex problem solving, kita tuh bisa membedah situasi, kita bisa mapping problem kita itu seperti apa, yang kita hadapi apa aja, sehingga solusinya itu yang bisa mengatasi ABCD ini apa, bukan hanya mengatasi A doang gitu. Kalau mengatasi A doang dari problem ABCD, artinya cuma single problem solver. Gitu kira-kira. Jadi ini yang saya tambahkan Mbak Francisca dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Matur nuwun. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban yang telah diberikan. Karena tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup sesi tanya jawab ini ya Bapak ya. Oke, baik. Demikianlah acara kuliah umum dengan tema tantangan generasi milenial dalam menghadapi banjir informasi pada era digital Universitas Terbuka Surakarta tahun 2022. Terima kasih atas kontribusi dan partisipasi yang luar biasa oleh narasumber, seluruh panitia dan peserta kuliah umum Universitas Terbuka Surakarta pada hari ini. Sebelum acara ini ditutup, diinformasikan kembali kepada peserta yang hadir dalam acara ini, dimohon untuk mengisi daftar hadir melalui alamat link sl.ut.ac.id/SOC absen seminar. Dan bagi peserta yang telah mengisi daftar hadir dapat mengunduh e-sertifikatnya melalui alamat link sl.ut.ac.id/SOC sertifikat. Untuk kedua alamat link tersebut dapat dilihat melalui kolom meeting chat dalam aplikasi Microsoft Teams ini. Akhirnya kita tiba di penghujung acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada segenap peserta kuliah umum yang telah mengikuti acara ini sampai akhir. Kami selaku panitia mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Universitas Terbuka, jangan ragu untuk raih mimpimu. Mari berkompetisi, jadikan sebagai inspirasi. Jangan sanksi